Akuntansi keuangan lanjutan 2, perubahan kepemilikan yang diakibatkan karena emisi saham dengan metode biaya. Pada sesi ini kita akan membahas bagaimana perlakuan akuntansi di dalam konsolidasi yang disebabkan karena perubahan kepemilikan karena perusahaan anak mengeluarkan saham baru. Kita akan menggunakan data ini untuk mengembangkan kasus mengenai materi ini. Seperti biasa, kita akan menggunakan contoh kasus untuk mempelajari materi ini. Kita masih menggunakan PT Citra dan PT Borneo. PT Citra adalah perusahaan induk dan PT Borneo adalah perusahaan anak. Pada 2 Januari 2010, PT Citra membeli 90% saham PT Borneo seharga Rp27.000. Modal saham PT Borneo dan PT Citra masing-masing adalah Rp25.000 yang terdiri dari 500 lembar saham. Kemudian, setahun kemudian pada 2 Januari 2011, anak perusahaan yaitu PT Borneo melakukan emisi saham baru sebanyak 100 lembar, yaitu yang merupakan 20% dari jumlah saham beredar sebelumnya yang dijual kepada pemegang saham lain selain dari induk. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa saham PT induk tidak berubah, tetap 450 lembar. Namun saham perusahaan anak yang berubah, itu bertambah 100 lembar. Sehingga walaupun saham PT Citra sebagai pengendali itu tidak berubah secara jumlah lembarnya, namun secara persentase dia menjadi bertambah kecil karena saham tersebut tidak dijual kepada PT Citra, melainkan kepada pihak lain yang akan merupakan kepentingan non pengendali. Kita lihat bahwa saham PT Borneo menjadi 600 lembar. Dengan kepemilikan PT Citra 450 lembar, maka persentase kepemilikan PT Citra atas PT Borneo hanya 75%. Ya, jadi menurun. Kepemilikan menurun yang diakibatkan karena emisi saham perusahaan anak, dan emisi saham itu dijual kepada pihak lain. Di sini data laba ditahan PT Borneo dan PT Citra. Laba ditahan 1 Januari, kemudian laba selama 2010, laba selama 2011, dan dividen selama dividen untuk tahun 2011. Sehingga posisi keuangan pada 31 Desember 2011 itu akun investasi ekuitas PT Borneo tetap jumlahnya itu 27.000. Itu yang berasal dari akuisisi yang pertama, jumlah 450 lembar. Kemudian laba PT Borneo pada 31 Desember 2011 menjadi 7.500. Laba ditahan dari induk yaitu PT Citra pada 31 Desember 2011 adalah 56.562,5.
Ini adalah neraca konsolidasi. Ini adalah posisi keuangan kedua perusahaan pada 31 Desember 2011, di mana atas kedua posisi keuangan ini kita akan melakukan penggabungan. Ya, sebelum melakukan penggabungan maka kita akan melakukan eliminasi terhadap akun-akun resiprokal dan juga alokasi. Dari beberapa pos. Pertama-tama kita akan melihat, kita tampilkan dulu ayat jurnal pada waktu akuisisi atas 90% saham perusahaan anak. Sehingga timbul akun investasi ekuitas PT Citra ya, PT anak. Ini PT Citra ya. Akun investasi PT Citra menjadi 27.000 ya. Ini muncul di dalam neraca atau buku PT Citra. Inilah yang akan kita eliminasi ya. Jadi investasi ekuitas PT Citra kita eliminasi, kita lawankan dengan ekuitas PT Citra. Selisihnya adalah ekuitas yang tidak dimiliki oleh pengendali, melainkan dimiliki oleh kepentingan non pengendali. Kita pindahkan ke akun kepentingan non pengendali. Selisih dari harga akuisisi kita pindahkan ke akun goodwill. Ya, cara menghitung goodwill dan NCI sudah kita pelajari ya. Jadi di sini timbul dari pembelian akuisisi 90% PT Borneo tersebut, timbul goodwill jumlah 2.750 dan NCI atau kepentingan non pengendali 3.000 ya, yang merupakan 10% dari ekuitas dan goodwill. Ini kita melakukan eliminasi dengan jurnal ini. Jurnal ini ada di sini di dalam kolom eliminasi dan penyesuaian, kita masukkan jurnal tersebut ya, sehingga akun ini tereliminasi, akun ini juga tereliminasi ya, akun ini tereliminasi juga ya. Jadi kebetulan sama ini modal sahamnya, jadi yang milik PT Borneo tereliminasi, sehingga yang muncul di sini adalah modal saham PT Citra. Kemudian kita akan melakukan juga di sini kita tampilkan dulu jurnal dari PT Borneo ketika melakukan emisi saham baru ya. Jadi aset ya berkurang untuk aset bertambah 7.500, mungkin ini pembelian tunai adalah kas. Ya, modal saham bertambah sebanyak 100 lembar karena nilai parinya 50, maka modal saham bertambah 50 kali 100 menjadi 5.000. Selisihnya adalah agio saham ya, karena hasil penjualan 100 lembar itu adalah 7.500 ya. Jadi satu lembar laku Rp75, sedang nilai parinya 50, sehingga Rp25 merupakan agio saham.
Kalau ada 100 lembar berarti 100 lembar kali 25 ketemu angka 2.500 AGIO saham. Ini muncul di buku PT Borneo, ada di sini. Kita breakdown ya. Semua komponen ekuitas ini kita breakdown ya, agar mudah melakukan eliminasi ya, konsolidasi. Ini saham PT Borneo yang baru. Ya. Tadinya 25.000, dia emisi lagi 5.000 sehingga menjadi 30.000. Di samping itu ada AGIO saham 2.500. Jadi ada tambahan modal 7.500. Nah, di dalam penggabungan 5.000 ini dijual kepada non pengendali ya. Berarti dia masuk ke ditransfer ke non pengendali ke sini ya, dipindahkan. Sedangkan yang 2.500 AGIO saham ini adalah dibagi rata. Dibagi rata kepada semua pemegang saham ya. Jadi AGIO saham yang di store ya, AGIO saham, uang masuk yang berasal modal yang ada di pos AGIO saham ini dibagi rata sesuai dengan persentase kepemilikan. Ya. Nah, ketika setelah PT Borneo melakukan emisi saham baru, maka persentase kepemilikan non pengendali itu berubah. Ya. Pada tanggal 1 Januari 2011, ini presentasenya berubah. Yang tadinya kepentingan non pengendali hanya 10%, sekarang menjadi berapa persen? Kita lihat data awalnya menjadi 25% ya, karena kan kepentingan pengendali menjadi 75%, artinya kepentingan non pengendalinya 25%. Artinya ada perubahan, pertambahan persentase kepemilikan non pengendali dari 10% menjadi 15%, menjadi 25%, ada pertambahan 15%. Ya. Kalau modal saham otomatis dia 100% menjadi milik non pengendali, karena modal saham ini dijual kepada non pengendali. Namun komponen ekuitas lain termasuk AGIO saham itu dibagi rata ya. Jadi 2.500 yang menjadi bagian non pengendali adalah 25%, yaitu 625 kita pindahkan ke sini, menambah kepentingan non pengendali. Sisanya yang 75% yaitu 1.875 itu menjadi milik pengendali ya, ditransfer. Di sini kita lihat jurnalnya seperti ini. Jadi modal saham, yang modal saham ini 5.000 emisi saham baru karena dijual kepada kepentingan non pengendali, dia pindah ke pos kepentingan pengendali. Namun AGIO saham 2.500 ini dibagi sesuai persentase. Yang kepentingan non pengendali mendapatkan 25%, yang pengendalinya memakai pos ini mendapat 75%. Kemudian kita lihat ada laba ya. Laba ditahan. Oh ya. Nah, setelah akuisisi pertama dia mendapat laba tahun 2010. Dia mendapat laba. Pada 2010 itu
pada 2010 itu kepemilikan masih 90%, artinya non pengendali masih hanya memiliki 10%. Jadi ketika laba 4.000 maka 400 ini 10% atau 10% pindah ke non pengendali, sisanya ke pengendali. Kemudian laba 2011. Laba 2011 posisinya sudah berubah persentase kepemilikannya, di mana non pengendali menguasai 25%. Karena itu dari 5.000 laba 2011, 25%-nya ini 1.250 ke non pengendali ya. Kita lihat laba 2010 dan laba 2011. Ini laba 2010, alokasinya 10% ke kepentingan non pengendali ya, dari 4.000. Kemudian laba 2011 ini sudah 25%, maka laba 25% ini laba 2011 ini 25%-nya ke kepentingan non pengendali. Kemudian dividen. Dividen 2011 ini PT Borneo selaku PT, ini bukan PT Citra ya, PT Borneo ya. PT Borneo selaku perusahaan anak ini memberikan dividen sebesar 3.750 ya di 2011. 2011 itu persentase kepemilikan non pengendali itu 25%. Nah, 25% ini kita transfer ke non pengendali ya. Ini 937,5 kita pindah ke non pengendali ke sini. Ya, ini mengurangi kepentingan non pengendali artinya ya, saldo debit. Nah, yang 2.812,5 ini 75% dari 3.750. Ini resiprokal dengan pendapatan dividen yang diakui oleh induk ya. Jadi induk memperoleh dividen dari anak 2.812,5, anaknya memberikan dividen 2.812,5. Ini resiprokal timbal balik, jadi harus dieliminasi. Nah, ini dieliminasi, kosong. Ini eliminasi sehingga angka di sini ini udah terhapus ya, tinggal angka yang dividen perusahaan induk saja. Kemudian jadi prinsipnya semua ekuitas yang dimiliki perusahaan anak itu harus dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan. Ya. Kalau persentase kepemilikan perusahaan anak 25%, maka semua ekuitas, semua komponen ekuitas yaitu laba maupun dividen maupun agio ya, maupun modal saham, itu semua dibagi sesuai persentase kepemilikan ya. Persentase kepemilikan non pengendali dipindahkan dari ekuitas ke pos kepentingan non pengendali semua ya. Kita lihat bahwa ada perubahan ya. Pada tahun 2000, sebelum tahun 2011 itu kepentingan non pengendali cuma 10% ya. Jadi yang dialokasikan kepada kepentingan non pengendali itu 10% sebelum 2011. Jadi
Ketika dilakukan konsolidasi di akhir 2011, maka harus dilakukan adjustment. Yang tadinya cuma 10% harus dilakukan adjustment ditambah 15%. Ya, 15%. Nah, kita lihat apa komponen ekuitas sebelum 2011 ya. Komponen ekuitas sebelum 2011 kita lihat adalah laba ditahan pada 1 Januari 2010 sejumlah 2.250 ya. Ini 10%-nya sudah ke non pengendali ya. Di sini berarti ini. Namun dengan adanya perubahan persentase kepemilikan 15% harus ditambah. Harus dialihkan lagi ke kepentingan non pengendali ya. Maka di sini kita laba ditahan ini yang ini ya. Ini ya, laba ditahan ini ya, PT Borneo. Harus kita transfer 15% ke non pengendali ya. Jadi kita debit, kita kurangi ya. Kita pindah ke sini ke non pengendali. Laba ditahan, menambah kepentingan non pengendali. Demikian juga laba 2010 4.000. 10% sudah, kurang 15% lagi, maka 4.000 kali 15%, 600. Ini dipindahkan ke pengendali ya. Ini otomatis mengurangi hak pengendali. Ini juga ya, mengurangi hak pengendali. Ya, ditransfer ke NCI. Menambah di sini, mengurang di sini ya. Jadi kita lihat itu jurnalnya di sini ya. Jadi adjustment alokasi laba ditahan 1 Januari 2010 ya, harus tambah KNCI 15% ya. Jadi laba ditahan 1 Januari 2010 itu 2.250, 15%-nya ditransfer ke non pengendali. Demikian juga yang laba 2010. Laba 2010 ini ditransfer sebesar, ini sudah ditransfer 10% ya. Jadi adjustment lagi, transfer lagi 15%. Ya. 15% dari 4.600 jadi tambah ya. Jadi ini adalah untuk menambah yang ini. Itu sudah semua. Kita sudah semua melakukan eliminasi dan alokasi ke kepentingan non pengendali. Kita dapatkan angka kepentingan non pengendali sekian dan pos-pos yang lain sudah dibersihkan, sudah disesuaikan. Ini tinggal kita rekap menjadi neraca konsolidasi ya. Angka-angka yang di sini ini semuanya masuk ke akun laba ditahan ya. Jadi nanti ada modal saham, kemudian laba ditahan. Agio saham tidak ada ya, karena yang muncul di agio saham ini harus agio saham dari pengendali. Sedang PT Citra tidak mempunyai agio saham ya. Yang punya agio saham adalah PT Borneo. Agio sahamnya sudah dieliminasi. Sudah ditransfer. Agio sahamnya sudah ditransfer ke laba ditahannya induk sama ke kepentingan non pengendali. Ya, yang 625 ini. Jadi kita dapatkan demikian. Ini adalah neraca konsolidasi.